Pertarungan antar naga akhirnya pecah. Membumi hanguskan seluruh manusia yang ada di bawahnya hingga menyisakan mereka menjadi tulang belulang. Beberapa tahun setelah menyatakan perang pada King's Landing, Rhaenyra masih belum melancarkan penyerangannya. Ia masih fokus menyiapkan armada di beberapa dermaga untuk memutus jalur perdagangan laut King's Landing, mencari sekutu dari wilayah berbeda, dan salah satunya adalah Winterfell. Jaehaerys mengunjungi wilayah tersebut dan bertemu langsung dengan salah seorang keturunan dari klan Stark, yaitu Cregan Stark. Sayangnya, Cregan tidak bisa mengirim banyak pasukan untuk membantu Rhaenyra, disebabkan ia harus menjadi komandan seluruh prajurit yang bertugas menjaga The Wall atau tembok pembatas wilayah utara dari hal-hal yang lebih mengerikan. Mereka disebut sebagai White Walkers atau zombie salju. Untungnya Jaehaerys bisa memaklumi alasan Cregan. Ia juga dengan senang hati menerima prajurit Winterfell yang berjumlah 2.000 orang untuk membantu mereka dalam memenangkan pertempurannya melawan King's Landing. Rhaenys terlihat sangat lelah setelah pulang dari tugasnya mengamankan wilayah perbatasan. Tetapi Daemon tidak memperdulikan kondisi Rhaenys dan tetap memaksanya untuk melakukan penyerangan ke King's Landing menggunakan naga milik mereka. Dengan tegas Rhaenys menolak perintah Daemon, mengingat posisinya hanya sebagai suami Rhaenyra, bukan raja yang bisa memerintah seenaknya. Di lain sisi, terlihat Rhaenyra yang masih berkeliling di sekitaran wilayah Storm End, berharap bisa menemukan jasad anaknya Lucerys. Tidak jauh dari tempatnya berpijak, Rhaenyra mendengar teriakan para nelayan yang tidak sengaja mengangkat potongan sayap naga dari dalam laut. Kemudian setelah Rhaenyra memastikan, perasaan duka pun kembali menyelimuti dirinya. Mengetahui sayap naga ini adalah milik Arrax dan ada pakaian Lucerys di atasnya. Berbeda hal dengan kondisi yang sedang dialami King's Landing, Aegon yang sudah dinobatkan sebagai Kings of the Seven Kingdoms menikahi saudarinya sendiri bernama Halaena. Selain untuk memperkental keturunan klan Targaryen, alasan pernikahan mereka terjadi dikarenakan Halaena memiliki fobia keramaian atau enoklophobia. Bahkan ia sangat takut untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama dekat dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Dari pernikahan tersebut, Aegon dan Halaena memiliki dua buah hati. Putra sulungnya yang akan menjadi pewaris tahta bernama Jaehaerys Targaryen dan putrinya bernama Jaehaera Targaryen. Hari ini Aegon membawa Jaehaerys untuk mengikuti pertemuan para dewan dalam membahas strategi pertahanan dari serangan prajurit Rhaenyra yang bisa terjadi kapan saja. Karena seluruh dewan yakin kalau Rhaenyra akan membalaskan kematian putranya. Maka dari itu mereka sangat membutuhkan pendapat dari Aemon sebagai pelaku yang telah menghabisi nyawa Lucerys. Aemon membeberkan rencananya untuk membangun benteng pertahanan di sekitar wilayah perbatasan King's Landing yang rentan mendapat penyerangan. Lord Aegon pun setuju dengan rencana saudara kandungnya. Ia memerintah Otto agar mengirimkan burung pembawa kabar ke beberapa wilayah di sana agar mau bergabung dengan King's Landing. Selesai melakukan pertemuan, Larys menemui Aegon secara personal untuk mengutarakan pendapatnya mengenai posisi Otto sebagai tangan kanan raja. Menurut Larys, posisi Otto saat ini sudah berakhir sebab Lord Viserys telah tiada. Maka dari itu Larys menyarankan Aegon agar memindahkan posisi tangan kanan raja ke orang lain yang lebih mengerti keadaannya. Pada momen ini Aegon terlihat setuju dengan pendapat Larys. Ia juga sudah menerima posisinya sebagai raja dan berusaha mendengarkan petisi dari rakyat biasa yang kebanyakan dari mereka mengungkapkan rasa ketidakpuasan. Karena dampak dari masa peperangan membuat banyak hewan ternak harus diberikan ke pihak kerajaan sebagai makanan naga, dan seluruh bahan pokok terutama besi dan baja bernilai lebih tinggi sebab kelangkaan barang akibat terputusnya jalur perdagangan laut. Setelah menemukan sayap naga Arrax dan pakaian mendiang putranya, Rhaenyra menemui Daemon yang sedang melakukan pertemuan dengan seluruh petinggi Dragonstone untuk melakukan sesi pemakaman. Melihat kesedihan yang begitu mendalam, Daemon tanpa persetujuan Rhaenyra memutuskan untuk pergi ke King's Landing dan menemui mantan prajuritnya yang diketahui masih setia dengan Rhaenyra. Daemon mengajak ia bekerja sama untuk menghabisi nyawa Aemon secara diam-diam. Tetapi mantan prajurit ini mengaku tidak bisa melakukannya seorang diri,
Maka dari itu dia meminta bantuan dari petugas penangkap tikus kerajaan untuk menunjukkan jalan menuju kamar Aemon. Untuk memperlancar kesepakatannya, Daemon memberikan mereka sekantung koin emas sebagai uang muka. Dan jika mereka bisa menghabisi Aemon, Daemon akan membayar sisanya. Alright. Rencana pun dijalankan malam ini juga. Dengan membawa beberapa peralatan menangkap tikus sebagai alibi, mereka mulai menelusuri gorong-gorong kerajaan untuk sampai ke ruangan Aemon. Cukup mudah bagi mereka berdua melewati beberapa penjaga kerajaan dan Aegon yang sedang dalam kondisi teler bersama teman-temannya. Namun setibanya di ruangan Aemon, mereka tidak menemukan siapapun di dalamnya. Sebab saat ini Aemon sedang berada di rumah bordil bersama wanita kesukaannya. Tidak mau kehilangan kesempatan dan bayaran yang sangat besar dari Daemon, mereka berdua kemudian memasuki salah satu ruang berbeda yang ternyata tempat Helaena bersama kedua anaknya sedang tertidur lelap. Memanfaatkan kesempatan ini, dua orang suruhan Daemon terpaksa memenggal kepala Jaehaerys Targaryen, putra Aegon yang akan mewarisi tahta. Helaena bergegas menyelamatkan Jaehaera Targaryen putrinya. Kemudian kabur ke kamar pribadi Alicent yang kala itu sedang melakukan aksi bersama Criston Cole. Kematian Jaehaerys Targaryen menjadi pukulan telak untuk seluruh keluarga kerajaan. Kemarahan dan kemurkaan yang Aegon rasakan hanya bisa ia lampiaskan dengan berteriak dan menghancurkan berbagai hal di sekitarnya. Dalam keadaannya seperti ini, Aegon terang-terangan menyatakan perang terhadap siapapun pelakunya. Seluruh prajurit mengeluarkan semua pelayan serta petugas istana, lalu menangkap beberapa orang yang dicurigai berusaha kabur dari kerajaan. Di lain sisi, Aemon menyadari ada penyusup yang memasuki kamar pribadinya melalui jalan rahasia dan mengambil beberapa koin emas yang ia taruh di atas peta. Kejadian tersebut membuat Aemon sadar kalau yang diincar para pelaku adalah kepalanya. Tetapi karena ia tidak berada di kamar, mereka pun mengambil kepala orang lain sebagai gantinya. Sementara itu, Alicent dan Otto begitu terpukul dengan kejadian malang yang menimpa cucu mereka. Alicent juga khawatir dengan kondisi Helaena yang melihat cara pelaku menghabisi nyawa putranya di hadapan Helaena sendiri. Segera Aegon mengadakan rapat darurat dan mengutarakan kecurigaannya kepada Rhaenyra dan Daemon sebagai pelaku dari kematian putra pewaris tahta. Ia juga menyalahkan kelalaian Criston yang ditugaskan sebagai pengawal Helaena dan kedua anaknya. Namun Criston berdalih jika dirinya sedang tidur di kamar pribadinya. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba Larys melapor jika ia berhasil menangkap salah satu pelaku yang ternyata adalah anggota prajurit kerajaan sendiri. Pelaku yang berusaha kabur dari kerajaan tertangkap dengan membawa kepala Jaehaerys di tangannya. Mendengar hal tersebut membuat Aegon hendak memenggal kepalanya juga. Namun Larys ingin menginterogasi si pelaku lebih dulu untuk mendapat kebenaran mengenai orang yang menyuruhnya. Apakah salah seorang dari keluarga kerajaan itu sendiri? Atau memang Rhaenyra? Otto berencana memanfaatkan kematian Jaehaerys dengan melakukan sesi pemakaman secara besar-besaran. Tujuan Otto adalah untuk menunjukkan kekejaman Rhaenyra yang telah menghabisi nyawa putra pewaris tahta. Meski di dalam hati Otto tidak ingin mempertontonkan kematian cucunya, namun ia harus melakukan hal ini sebagai bentuk penghormatan terakhir dan mendapat keuntungan demi memperoleh kepercayaan masyarakat dan klan lain. Setelah menyetujui keputusan Otto, Alicent bergegas menemui Helaena untuk mengajaknya mempersiapkan diri mengikuti acara pemakaman mendiang putranya. Tetapi Helaena sempat menolak, mengingat dirinya memiliki fobia keramaian. Alicent pun berusaha meyakinkan Helaena kalau sesi pemakaman hanya berlangsung sebentar, jadi Helaena tidak perlu khawatir. Dalam sesi pemakaman ini, orang yang berposisi di baris paling depan terus meneriaki nama Rhaenyra sebagai pelakunya. Para penduduk yang mendengar hal tersebut langsung terkejut karena mereka tidak menyangka kalau sifat Rhaenyra tidak seperti mendiang ayahnya. Secara tiba-tiba, roda kereta kuda yang membawa jasad Jaehaerys tersangkut lumpur.
Seluruh penduduk yang ada di sekitar mulai mendekat untuk memberikan rasa prihatin kepada Alicent dan Helena. Tapi naas, kejadian ini justru membuat Helena merasakan ketakutan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, Aegon mengunjungi ruang kurungan untuk menemui pelaku yang menghabisi nyawa putranya. Dari informasi yang didapat, ia mengaku dibayar oleh Daemon untuk menghabisi keluarga kerajaan dengan dibantu seorang penangkap tikus kerajaan, namun tidak mengetahui namanya siapa. Tanpa berpikir panjang lagi, Aegon menghancurkan kepala si pelaku, kemudian menggantung seluruh petugas penangkap tikus di tembok istana sebagai peringatan untuk masyarakat agar tidak mengkhianati Lord Aegon. Kabar kematian Jaehaerys telah menyebar ke seluruh wilayah klan di benua Westeros, dan mayoritas dari mereka mempercayai bahwa Rhaenyra adalah pelakunya. Rhaenyra sendiri langsung mengumpulkan para petinggi Dragonstone untuk memberi pesan ke seluruh wilayah bahwa dia bukanlah pelakunya. Rhaenyra bahkan tidak mengetahui apa-apa mengenai masalah yang sedang terjadi di King's Landing. Daemon yang melihat kepanikan Rhaenyra hanya bisa terdiam. Ia sadar tindakannya mengutus pembunuh tak berpengalaman adalah salah. Dan dari seluruh kesalahan Daemon, ada konsekuensi yang tidak bisa ia tanggung jawabkan. Maka dari itu, Daemon meminta pertemuan secara personal dengan Rhaenyra. Daemon berkata, sebagai bentuk balas dendam atas nama Lucerys, dia mengirim pembunuh dengan imbalan fantastis untuk mengambil kepala Aemon. Tapi Daemon juga tidak pernah memerintah mereka mengambil kepala orang lain jika tidak bisa mendapatkan Aemon. Meski begitu, Rhaenyra tidak pernah memerintah Daemon, apalagi membenarkan tindakannya. Sebab bisa menjadi pedang bermata dua nih yang membuat klan lain tidak mau bersekutu dengannya. Sebagai hukuman, Rhaenyra meminta Daemon mengasingkan diri dari Dragonstone sampai waktu yang tidak ditentukan. Di lain sisi, Criston mulai menyalahkan diri sendiri atas kelalaiannya menjaga putra pewaris tahta. Ia melampiaskan kekesalannya kepada salah satu prajurit bernama Arik yang kebetulan memiliki saudara kembar bernama Eric dan berpihak kepada Rhaenyra di Dragonstone. Memanfaatkan posisinya selaku komandan prajurit yang bertugas melindungi keluarga kerajaan, Criston meminta Arik menyusup ke dalam Dragonstone untuk menghabisi nyawa Rhaenyra sebagai bentuk balas dendam atas nama Jaehaerys. Sebagai kesatria yang hanya bisa mendedikasikan kehormatan dan kesetiaan untuk kerajaan, Arik menuruti kemauan Criston dengan berpura-pura menjadi Eric untuk mendekati Rhaenyra dan mencabut nyawanya. As you command. Otto yang kesal dengan keputusan sepihak Aegon mulai memakinya. Meskipun posisi Aegon sebagai raja membuatnya bebas memutuskan segala hal, di sisi lain Aegon malah terlihat lemah karena upaya Otto mendapat dukungan dari masyarakat dihancurkan oleh cucunya sendiri. Selain itu, masalah lainnya adalah keputusan Criston yang mengirim Eric untuk menghabisi Rhaenyra membuat keadaan menjadi semakin buruk. Namun sayangnya Aegon malah mendukung keputusan Criston dan menganggapnya sigap dalam menghadapi musuh. Maka dari itu Aegon memecat Otto dari jabatannya sebagai tangan kanan raja dan digantikan oleh Criston. Alasan lainnya adalah karena Aegon termakan ucapan Larys yang menyatakan Otto telah menyelesaikan tugas setelah wafatnya mendiang Viserys. Sementara itu di Dragonstone, Eric membawa Mysaria ke hadapan Rhaenyra yang diduga berhasil kabur dari King's Landing setelah tragedi malang menimpa Jaehaerys. Alih-alih memenjarakannya sebagai penyusup, Rhaenyra justru membebaskan Mysaria dan memintanya untuk pergi dari Dragonstone dengan diantar oleh Eric. Namun di tengah perjalanan, Mysaria terkejut setelah memergoki kembaran Eric berjalan menuju istana Dragonstone. Mengingat rupa mereka berdua sebagai saudara kembar sangatlah mirip, membuat beberapa penjaga tidak menyadarinya. Arik terus berjalan menelusuri setiap ruangan hingga tiba di pintu kamar Rhaenyra. Meski hampir berpapasan dengan saudara kembarnya, namun Arik berhasil menghindar, kemudian mengunci pintu keluar Rhaenyra. Setelah memastikan keadaan kamar pribadi Rhaenyra hanya ada pelayannya, Arik pun bergegas masuk sambil menodongkan pedang ke arah Rhaenyra. Beruntung Mysaria berhasil memperingati seorang penjaga untuk memanggil Eric agar kembali ke kamar Rhaenyra. Ia begitu terkejut mendapati saudara kembarnya sendiri berusaha menghabisi Rhaenyra. Kemudian pertarungan antara kedua saudara kembar ini pun tidak terelakkan lagi.
Meski posisi mereka berada di pihak yang berbeda, Arik dan Erik mengungkapkan kebenaran mengenai perasaan mereka berdua yang saling menyayangi. Hingga akhirnya Erik berhasil menghabisi Arik demi melindungi Rhaenyra. Kemudian Erik yang merasa bersalah dan ikut berdosa dengan tindakan saudara kembarnya memutuskan untuk mengakhiri riwayatnya sendiri. Di lain sisi, Otto memberitahu Alicent kalau Aegon memecatnya dari jabatan tangan kanan raja dan menganggap Criston sebagai penggantinya. Namun Alicent tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia justru mendukung keputusan Aegon dan memang sudah seharusnya King's Landing bertindak karena cepat atau lambat peperangan akan terjadi. Alicent membantu Otto membereskan barang-barangnya dan meminta ia tinggal di High Garden bernama Daeron Targaryen, anak keempat dari Alicent. Perseteruan antar klan yang memihak antara Aegon dan Rhaenyra semakin memanas. Di antaranya ada klan Bracken dan klan Blackwood yang sudah lama memiliki perselisihan internal. Kini kedua klan ini memanfaatkan keadaan King's Landing untuk memulai peperangan. Di lain sisi, Rhaenyra memakamkan Arik dan Erik dalam liang lahat yang sama. Meskipun banyak prajurit yang membenci sosok Arik sebagai pengkhianat Rhaenyra dan saudara kembarnya sendiri, namun Rhaenyra tidak ingin memisahkan jasad mereka. Selesai pemakaman, Rhaenyra kembali bertemu dengan Mysaria yang sudah memperingatkan pengawal sebelumnya. Alih-alih mendapat imbalan yang sangat besar dan keluar dari Westeros seperti rencananya, Mysaria justru ingin mendapatkan tempat di istana Dragonstone. Dalam artian, ia mau memperoleh posisi sebagai orang penting bagi Rhaenyra. Setelahnya, Rhaenyra memanggil Rhaena untuk memintanya pergi mengirim naga dan telur naga ke Lady Jaime Arryn dari klan Arryn di wilayah The Vale. Tujuan Rhaenyra mengirimkan naga dan telur naga tersebut adalah sebagai alat barter untuk mendapatkan prajurit dari klan Arryn. Sementara itu di King's Landing, Criston yang kini resmi menjabat sebagai tangan kanan raja mendapat kabar kematian Arik sebagai kesatria yang sudah rela berkorban demi rajanya dan ia mau memberikannya penghormatan. Namun Alicent justru mengecam tindakan Criston yang dinilai terlalu gegabah. Selain pengorbanan Arik, Aemon juga mendapat kabar mengenai klan Brackens yang bertugas menjaga wilayah perbatasan dan melakukan peperangan dengan klan Blackwood yang memihak pada Rhaenyra. Mendengar hal tersebut, Aegon juga ingin memberikan klan mereka penghargaan atas pengorbanannya demi membela King's Landing. Memanfaatkan kesempatan ini, salah satu dewan dari klan Lannister menyarankan Aegon agar segera bertindak menguasai Riverland untuk mengalahkan klan Blackwood yang sudah melemah. Faktanya, Riverland merupakan wilayah yang lokasinya berada di tengah-tengah benua Westeros. Selain itu, Riverland juga menjadi wilayah penghubung antar wilayah lain yang bila bisa dikuasai, King's Landing akan mendapat kesempatan besar melakukan serangan telak ke Dragonstone dan begitupun sebaliknya. Ada sebuah kastil tua bernama Harrenhal di tengah wilayah Riverland. Awalnya kastil tersebut dipimpin oleh klan Tully yang memihak klan Blackwood dan kini dikuasai oleh klan Strong yang setia untuk King's Landing. Daemon yang sudah mengetahui kesempatan besar pada wilayah Riverland lebih dulu pergi ke Harrenhal dan menemui Simon Strong. Kemudian melihat kedatangan Daemon Targaryen dan mengetahui tidak ada kesempatan menang melawannya, Simon pun bertekuk lutut di hadapan Daemon dengan membuat sumpah setia kepada Rhaenyra sebagai ratu yang akan menduduki Iron Throne. Sebagai bentuk sambutan atas kedatangannya, Daemon dipersilahkan menikmati beberapa menu yang sudah dihidangkan. Mereka juga mengundang wanita penyihir bernama Alice Rivers untuk bergabung dalam perjamuan ini dan membahas rencana Dragonstone melawan King's Landing. Di lain sisi, Criston tengah mempersiapkan prajurit atas perintah raja untuk menyebut Riverland. Ia membawa salah satu saudara Alicent bernama Gwen Hightower dari klan Hightower sebagai pemimpin prajuritnya. Aegon juga hendak menyusul iring-iringan prajurit Criston ke tengah medan perang. Tetapi Larys berhasil menghentikan keputusan Aegon dengan memperingatkan kalau Aegon pergi,
maka Aemon dan Alicent akan mengendalikan kerajaan sesuka hati mereka. Who spreads these lies? Bersamaan dengan itu muncul sosok anak haram klan Targaryen dari mendiang Baelon Targaryen, saudara kandung mendiang Lord Viserys bernama Ulf, yang mulai memperkenalkan dirinya ke orang-orang di dalam bar. Di ujung percakapan, seluruh penduduk bar dikejutkan dengan kedatangan Aegon yang ingin bersenang-senang. Kemudian Aegon di antar para pengawal mengunjungi rumah bordil dan memergoki Aemon yang sedang melakukan aksi dengan wanita pilihannya. Persiapan juga dilakukan oleh Rhaenyra yang berusaha sebisa mungkin tidak menggunakan naga dalam peperangan ini, sebab ia tahu kalau semburan api naga akan membumi hanguskan siapapun yang ada di bawahnya. Di satu sisi Rhaenyra membutuhkan armada lebih banyak karena prajuritnya di Dragonstone masih sangat sedikit. Oleh karena itu, sebelum mengirim naga dan telurnya ke Jeyne di wilayah The Vale, Rhaenyra berharap Rhaena bisa mendapatkan prajurit The Vale sebanyak mungkin demi peperangan yang akan segera berlangsung. Pada momen ini, Rhaenyra yang harus mengunjungi wilayah perbatasan nampak bersedih meninggalkan semua anaknya. Ia tidak tahu kapan akan kembali dan tidak tahu apakah mereka bisa berkumpul bersama lagi atau tidak. Dalam perjalanan menuju Riverland, Criston memerintah Gwen dan seluruh prajuritnya untuk membuat perkemahan di dalam hutan. Namun Gwen yang sedari awal tidak menyukai Criston secara terang-terangan menolak perintahnya. Alasan Gwen berani melakukan hal tersebut karena merasa terlindungi oleh posisi klan Hightower di King's Landing. Alhasil keputusan Gwen membuat keberadaan mereka dipergoki oleh Baela beserta naga tunggangannya yang sedang berpatroli di sekitar wilayah Riverland. Beruntung Criston berhasil mengantisipasi serangan naga Baela dengan menarik Gwen dan beberapa prajuritnya memasuki hutan di hadapan mereka. Baela segera pulang ke Dragonstone untuk memberikan informasi barusan kepada Rhaenyra. Para petinggi Dragonstone yang mengira kalau Criston sudah berhasil menguasai wilayah Riverland memaksa Rhaenyra agar segera melangsungkan penyerangan naga ke wilayah tersebut sebelum seluruh prajurit King's Landing berkumpul. Namun Rhaenyra masih belum yakin untuk melakukan penyerangan. Ia meminta waktu untuk memutuskannya. Di lain sisi, Aelys menyihir Daemon dengan membawa ia masuk ke dalam alam bawah sadarnya sendiri untuk menemui Rhaenyra saat masih remaja sedang menyatukan kepala Jaehaerys Targaryen. Dari kejadian tersebut, Aelys sadar kalau sebenarnya Daemon merasa bersalah dengan tragedi yang menimpa Jaehaerys. Namun di sisi yang berbeda, Daemon hanya ingin membalaskan dendam Rhaenyra atas kematian Lucerys. Aelys kemudian membawa Daemon ke pohon suci Harrenhal dan menyatakan bahwa Daemon akan tewas di tempat ini. You will die in this place. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Rhaenyra meminta bantuan Mysaria agar mau mempertemukannya langsung dengan Alicent. Sebagaimana yang kita tahu, Mysaria adalah wanita yang memiliki banyak informasi mengenai King's Landing. Dan dia juga wanita dengan julukan cacing putih karena bisa menyelinap ke berbagai tempat sesuka hatinya. Salah satunya Mysaria mengetahui kebiasaan rutin Alicent yang sering melakukan doa sendirian di luar kastil. Maka dari itu, Mysaria bisa dengan mudah membantu Rhaenyra menemuinya. Dengan menyamar sebagai biarawati dan dilindungi oleh pengawalnya sebagai pendeta, Rhaenyra berhasil melewati seluruh prajurit penjaga dan menemui Alicent di dalam ruang berdoa. Dalam percakapan ini, Rhaenyra mengaku tujuannya menemui Alicent secara pribadi bukanlah untuk menyerah, melainkan mencari jalan keluar terbaik menuju perdamaian antara King's Landing dan Dragonstone. Namun, Alicent tidak bisa memberikan perdamaian. Sudah banyak orang yang harus dikorbankan meski bukan perintah dari mereka berdua. Juga banyak klan yang telah berseteru, bahkan sampai memerangi satu sama lain. Selain itu, Alicent juga memberitahu Rhaenyra mengenai wasiat terakhir mendiang Viserys yang menjadikan Aegon sebagai pewaris tahta Seven Kingdoms untuk menyatukan seluruh kerajaan. Rhaenyra lalu bertanya, apakah Aegon yang Viserys katakan memiliki julukan Son of Ice and Fire? Karena cerita mengenai Aegon sang penakluk Son of Ice and Fire merupakan kisah kuno klan Targaryen yang berhasil menyatukan Seven Kingdoms di bawah kepemimpinannya sebagai raja utama.
Di mana sebenarnya Aegon yang Viserys maksud bukanlah Aegon anaknya, melainkan raja pendahulu. Alicent yang sebenarnya menyadari akan kebenaran dari pernyataan Rhaenyra menyangkalnya. Ia kemudian memaksa Rhaenyra agar segera pergi dari King's Landing sebelum para penjaga menemukan dirinya. Pagi ini, Daemon mendapat kabar mengenai prajurit King's Landing yang dipimpin Criston sudah bergerak menuju Riverland dan menghabisi beberapa klan yang masih berpihak dengan Rhaenyra. Demi bisa mempertahankan Kastel Harrenhal, Simon memanggil Oscar Tully dari klan Tully yang merupakan penerus tahta wilayah Riverland. Tetapi ia tidak bisa membawa prajurit karena Grover Tully, Raja Riverland saat ini, memilih untuk tidak memihak kepada siapapun. Daemon kemudian menyarankan Oscar agar menghabisi Grover demi bisa mendapatkan tahta lebih cepat, dan dia bisa membantu Rhaenyra melakukan peperangan. Sayangnya, Oscar menolak karena keputusan Daemon yang sangat tidak masuk akal. Di Driftmark, Rhaenys menemui Elyn, seorang kapten nelayan hebat yang merupakan anak haram Corlys. Meski Corlys terus menyembunyikan kebenaran Elyn darinya, namun Rhaenys tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia justru menerima keberadaan Elyn dengan baik sebagai anggota keluarganya sendiri. Rhaenys kemudian mengajak Corlys kembali ke Dragonstone untuk membantu Baela dan Jaehaerys menghadapi para petinggi yang sangat ingin memulai peperangan. Pada pertemuan kali ini, seluruh petinggi merasa sangat khawatir dengan kondisi Rhaenyra dan Daemon yang pergi tanpa memberi kabar. Mereka merasa tidak punya arah dan tidak tahu harus bertindak seperti apa dalam menghadapi jumlah prajurit King's Landing yang semakin meningkat. Criston dan seluruh prajuritnya berhasil menghabisi sebagian besar prajurit klan Darklyn dan memberi kesempatan bagi mereka yang mau memihak King's Landing dan bertarung melawan Dragonstone. Sebagai bukti atas kekuasaan Aegon dan ancaman untuk prajurit Darklyn, Criston memotong kepala Raja klan Darklyn di hadapan seluruh prajuritnya. Sebelum ke Harrenhal, Criston mendapat pesan yang memerintahnya untuk membawa seluruh prajurit menuju wilayah timur laut. Di lain sisi, Aegon sangat kesal dengan keputusan lambat para dewan yang tidak bergegas menguasai Harrenhal hingga membiarkan Daemon tiba lebih dulu di sana. Namun Larys dapat meredakan emosi Aegon dengan meyakinkannya kalau keberadaan Daemon di Harrenhal justru membuat dirinya sendiri terpojok. Tidak ada prajurit atau klan yang akan bisa melindunginya. Mengingat posisi Harrenhal hanya dihuni oleh Simon Strong yang mayoritas klan Strong berada di pihak King's Landing. Aemon juga membawa kabar baik mengenai perkembangan pasukan Criston yang semakin bertambah. Ia juga mengutus Aemon untuk pergi ke wilayah Rooksrest di timur laut untuk menguasai sebuah kastil. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar Dragonstone tertekan dan tidak bisa menambah pasukannya. Malam ini, Daemon terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berbisik yang berasal dari ruang pribadi Aelys dan berterus terang sedang membuat ramuan yang akan diserahkan hanya untuk Daemon. Kemampuan Aelys sebagai wanita penyihir bukanlah hanya isapan jempol belaka. Aelys bahkan mampu memengaruhi pikiran Daemon agar mau menuruti kemauannya dan meminum ramuan yang ia buat. Keesokan harinya saat melakukan pertemuan, efek ramuan Aelys mulai membuat pikiran Daemon melayang dan fokusnya terganggu. Ia bahkan tidak mendengarkan perkataan Willem Blackwood dari klan Blackwood yang bersumpah setia kepada Rhaenyra. Sementara itu, Rhaenyra kembali dengan selamat dan memegang keputusan bulat untuk melakukan peperangan dengan King's Landing. Menurutnya tidak ada kesempatan bagi kedua belah pihak saling berdamai. Satu-satunya cara adalah berperang, meski harus menghancurkan perdamaian yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Meskipun tidak memiliki prajurit sebanyak King's Landing, tetapi Rhaenyra yakin dengan 19 penunggang naga yang ada di pihaknya, ia akan bisa mendominasi peperangan ini. They are a protector. Begitu juga dengan Aegon yang tiba-tiba memutuskan untuk ikut berperang. Meski mendapat larangan dari seluruh dewan, Aegon sama sekali tidak memerdulikan perkataan mereka. Ia mengenakan zirah lengkap, kemudian terbang mengendarai naganya. Harris had told him. Begitupun dengan Criston, membawa ribuan prajurit di bawah komandonya,
Peperangan pun pecah demi memperebutkan benteng Rook's Rest. Tapi Criston tidak pernah menyangka jika Rhaenys sudah mengantisipasi kondisi ini. Ia berhasil tiba tepat waktu bersama naga miliknya, kemudian membumi hanguskan prajurit King's Landing. Rhaenyra juga mengetahui perintah Aemon mengirim Criston ke Rook's Rest bukanlah tanpa alasan. Ia tahu kalau Dragonstone akan mengirim penunggang naga untuk membantu benteng Rook's Rest. Maka dari itu Aemon juga mempersiapkan Vhagar sebagai counter attack-nya. Sayang, aksi Aemon dan Vhagar terhenti tatkala melihat Aegon ikut masuk ke dalam peperangan. Aegon tanpa berpikir panjang mulai menyemburkan api naganya ke arah Rhaenys. Tetapi berkat pengalaman bertempurnya, Rhaenys mampu menghindar dan melakukan serangan balik. Memanfaatkan kesempatan ini, Aemon langsung menerjang mereka berdua tanpa memikirkan keselamatan Aegon. Hingga akhirnya, Aegon pun menjadi korban dan terjatuh. Sementara Rhaenys yang seharusnya bisa kabur untuk menghindari serangan Aemon memutuskan untuk kembali dan melanjutkan pertarungannya. Meski naga tunggangan Rhaenys memiliki ukuran yang tidak sebanding dengan Vhagar, Rhaenys masih berhasil mengungguli pertarungan. Kenyataannya, Vhagar masih bisa bangkit untuk melakukan serangan kejutan dengan menggigit leher naga tunggangan Rhaenys hingga tewas, kemudian menjatuhkan mereka berdua. Peperangan barusan mengakibatkan kehancuran besar untuk wilayah Rook's Rest dan jatuhnya banyak korban di pihak King's Landing. Selain itu, tumbangnya Lord Aegon menjadi pukulan telak bagi King's Landing. Untungnya Aemon masih sempat menyelamatkan Aegon, kemudian membawanya kembali ke King's Landing. Kematian Rhaenys membuat duka yang sangat dalam bagi Corlys. Tetapi karena mendiang istri sangat terhormat sebagai seorang kesatria, membuat Corlys ikhlas merelakannya. Berbeda hal dengan reaksi penduduk di King's Landing, Criston yang menggiring kepala naga milik Rhaenys membuat para penduduk menjadi ketakutan. Karena kematian naga diyakini menjadi pertanda buruk bagi Seven Kingdoms. Kemudian para tabib berhati-hati menggotong tubuh Aegon sampai ke kamarnya. Alicent yang tidak tega melihat keadaan putranya mendatangi Criston untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Aegon di medan perang. Namun karena Criston pingsan di medan pertempuran dan ketika sadar peperangan telah usai, Criston hanya menjawab bahwa Aegon bertarung melawan Rhaenys dengan gagah berani. Di lain sisi, pihak Dragonstone mengalami kerugian besar sebab orang yang berpengalaman dalam perang dan naga terkuat mereka telah tiada. Buruknya lagi, Dragonstone belum meningkatkan prajuritnya dan prajurit dari klan Arryn tidak kunjung datang. Beberapa petinggi Dragonstone yang berpihak pada Rhaenyra mulai meragukan kemenangan mereka. Hingga persidangan kali ini berakhir dengan kebuntuan. Jaehaerys diam-diam ingin pergi bersama naganya menuju Harrenhal, tetapi Baela mencegahnya. Karena mereka tahu betul jika Daemon tidak mau diperintah dan pasti selalu bertindak sendiri. Jaehaerys yang masih tidak mau berdiam diri tiba-tiba mendapat ide untuk pergi ke klan Frey, mengingat klan mereka mengendalikan jembatan Twins yang menjadi penghubung ke wilayah Riverland. Mendengar keputusan Jaehaerys, Baela hanya bisa mendoakannya. Ia juga akan memberitahu Rhaenyra setelah Jaehaerys berangkat. Sedangkan Daemon sendiri saat ini, ia ditemani Willem pergi mengunjungi wilayah Riverland untuk memaksa klan Bracken menjadi sekutu Dragonstone. Namun karena adanya klan Blackwood di pihak Daemon yang notabene adalah musuh abadi klan Bracken, mereka sama sekali tidak mau tunduk kepada Rhaenyra dan memilih dibakar oleh naganya. We choose fire. Di tempat berbeda, akhirnya Rhaena tiba di wilayah klan Arryn dan bertemu dengan Lady Jane. Sesuai dengan kesepakatan yang Rhaenyra tawarkan, Rhaena meminta 15.000 prajurit klan Arryn ditukar dengan 1 ekor naga. Namun karena Bel mengirim 2 ekor naga, berarti ia akan membawa 30.000 prajurit klan Arryn.
Sayangnya Jenny menolak, sebab Rhaenyra mengirim naga yang baru menetas. Rhaena kembali mengingatkan jika kesepakatan Rhaenyra dan Erin tidak pernah membahas ukuran naga. Namun Jenny tetap bersikeras ingin segera mendapatkan naga yang lebih besar demi melindungi klannya. Bahkan dia menahan Rhaena di kamarnya. Rhaenyra kemudian menemui Mysaria dan meminta pendapat darinya sebagai rakyat biasa dalam mengatasi peperangan. Dengan tegas Mysaria memperingatkan Rhaenyra agar tidak meremehkan rakyat biasa karena ada lebih dari satu cara untuk memenangkan peperangan. Mysaria kemudian menyarankan Rhaenyra agar mengirim sebuah pesan rahasia yang ditunjukkan untuk mata-mata Mysaria di dalam kerajaan. Selanjutnya Rhaenyra menemui Baela dan memberikan sebuah kotak berisi pin tangan kanan raja kepadanya, yang mana nanti akan disampaikan pada Corlys di Driftmark. Di King's Landing, Maester Tabib memberitahu perkembangan Aegon yang belum sadarkan diri. Akibat api naga yang mengarah ke Aegon membuat zirah perang miliknya meleleh dan menempel sampai ke daging. Selain itu, beberapa luka patah tulang yang Aegon alami membuatnya tidak bisa bergerak total, dan mereka hanya bisa bergantung pada keajaiban juga pertolongan dari dewa. Selama Aegon belum sadarkan diri, Alicent dan seluruh dewan sepakat memilih Aemon sebagai pengganti sementara Aegon dengan jabatan Pangeran Pemangku Raja. Tentu saja dengan senang hati Aemon menerima tawaran tersebut. Dan dengan memanfaatkan jabatannya saat ini, Aemon langsung memerintahkan seluruh dewan kembali bekerja dan meminta beberapa prajurit untuk menurunkan seluruh perangkap tikus kerajaan yang digantung. Dampak di masa peperangan saat ini membuat rakyat miskin semakin miskin dan pedagang yang bergantung dengan pasokan dari luar Westeros tidak memperoleh barang dagangannya, mengingat klan Velaryon yang berpihak pada Dragonstone menghentikan jalur laut. Akibatnya banyak rakyat nekat melakukan pencurian, termasuk Hugh Hammer, anak haram lain dari klan Targaryen yang berprofesi sebagai penempa besi, harus mencuri obat dan menyediakan makanan untuk istri dan anaknya yang sedang sakit. Selain Hugh, seluruh penduduk yang tidak kuat bertahan di King's Landing pun berbondong-bondong ingin keluar dari kerajaan. Jaehaerys yang baru tiba di jembatan Twin segera menemui Lord Frey dan melakukan negosiasi dengannya. Jaehaerys meminta klan Frey agar mau membuka jembatan untuk klan Stark yang akan membantu Dragonstone dan menutupnya bagi pihak King's Landing. Sebagai imbalannya, Jaehaerys akan memberikan kastil Harrenhal seperti yang mereka mau. Namun sebelum setuju dengan kesepakatan tersebut, Jaehaerys meminta klan Frey agar tunduk dan bersekutu dengan Dragonstone. Sedangkan di Harrenhal sendiri, Daemon kembali mengalami berbagai halusinasi luar biasa yang membawanya bertemu dengan mendiang ratu atau istri mendiang Viserys. Dalam pertemuannya terdengar ungkapan ratu yang mengatakan kalau Daemon ingin menjadi raja menggantikan Viserys. Namun Viserys justru menjadikan Rhaenyra sebagai pewaris tahtanya. Beruntung Simon berhasil menyadarkan Daemon. Ia membawa kabar jika klan Blackwood berhasil meyakinkan rival abadinya, klan Bracken, mau tunduk di bawah perintah Daemon. Bahagia dengan kabar tersebut dan ingin menghilangkan stres dari kepalanya, Daemon meminta Simon memanggil Willem sebagai perwakilan dari klan Blackwood datang ke Harrenhal dalam rangka menggelar pesta meriah. Very well, Your Grace. Sementara itu di Driftmark, Baela menemui Corlys dan menyampaikan pesan Rhaenyra yang meminta Corlys agar menjadi tangan kanannya. Awalnya Corlys menolak, sebab ia masih berduka atas kematian Rhaenys dan merasa Rhaenyra ingin menjeratnya ke liang lahat yang sama dengan istrinya. Bahkan Corlys sempat memilih untuk pergi ke wilayah barat dan tersesat seorang diri di sana demi menebus rasa kesedihannya. Tetapi Baela berhasil meyakinkan Corlys kalau Rhaenys gugur dengan terhormat dan itu adalah keputusannya. Corlys bisa menebus rasa kesedihannya dengan menjadi tangan kanan Rhaenyra demi memenangkan peperangan. Perkataan Baela seketika membuat Corlys tersadar, dan Baela dirasa mampu mengemban tugas sebagai ahli waris Lord Clan Velaryon menggantikan dirinya. I am blood and fire. Di Dragonstone, Rhaenyra mengirim Sir Alfred Broom dari klan Broom mengunjungi Daemon untuk berunding mencari tahu kondisi pikiran dan apa keinginan Daemon. Kalau bisa, Alfred membawa Daemon pulang ke Dragonstone dengan membawa prajurit yang sudah ia kumpulkan.
Kemudian, atas perintah Rhaenyra, Alfred segera berangkat membawa beberapa prajurit sebagai pendampingnya. Malam ini, para Lord Riverland mendatangi Kastil Harrenhal untuk meminta tindakan dari Daemon mengenai kejahatan klan Blackwood yang menghancurkan wilayah klan Bracken. Sebagai balasannya, klan Bracken mulai menghancurkan dan membakar wilayah klan Blackwood. Penyerangan dari kedua belah pihak terjadi terus-menerus, membuat dendam yang sudah ada sejak dulu semakin mengental. Kejadian tersebut membuat dukungan yang sudah Daemon dapatkan susah payah kini berpaling, dan mereka menyatakan tidak lagi mengikuti Daemon ataupun Rhaenyra meski mereka berasal dari klan Targaryen. Kebingungan dan keputusasaan yang melanda Daemon turut dirasakan oleh Rhaenyra. Hingga malam ini Rhaenyra belum mendapatkan kabar dari utusannya yang membawa pesan untuk mata-mata Mysaria di King's Landing, yang mana justru keadaan King's Landing tidak baik-baik saja karena mayoritas penduduk King's Landing keluar dari kerajaan demi bertahan hidup. Kenyataannya, mata-mata Mysaria adalah mantan pelayan istana yang pernah Aegon lecehkan dulu bernama Diana. Malam ini Jaehaerys kembali ke Dragonstone dan membawa kabar bagus untuk Rhaenyra bahwa dirinya berhasil membuat kesepakatan dengan klan Frey untuk membukakan jalan bagi prajurit Stark yang berpihak pada Dragonstone. Sebagai imbalannya, klan Frey menginginkan Kastil Harrenhal di akhir peperangan. Rhaenyra berterima kasih atas bantuan besar Jaehaerys, namun sangat menyayangkan dirinya hanya bisa menunggu di perpustakaan Dragonstone tanpa berbuat apa-apa. Namun Jaehaerys mengerti dengan posisi Rhaenyra sebagai ratu yang tidak boleh gegabah dalam membuat keputusan, apalagi terjun langsung ke tengah pertempuran seperti yang Aegon lakukan, dan hal itu justru membuat dirinya dalam keadaan yang berbahaya. Selain menulis pesan dan mencari sekutu, Rhaenyra juga bisa mendapatkan informasi dari sejarah Valyria kuno mengenai penunggang naga, mengingat masih ada 3 naga dewasa yang belum memiliki tuan. Menurut Jaehaerys, mungkin ada catatan keturunan klan Targaryen dan klan Velaryon, atau cara menjadikan klan lain sebagai penunggang ketiga naga tersebut. Karena selain untuk menambah kekuatan, akan lebih baik menempatkan mereka sebagai penunggang naga daripada menerima kekalahan dalam peperangan. Jason Lannister dari klan Lannister memimpin prajuritnya untuk berangkat dari wilayah yang berlokasi di Caster Rock Barat untuk membantu King's Landing melakukan penyerangan ke Harrenhal. Di tengah perjalanan, Jason mengistirahatkan seluruh prajuritnya dan mengirim gagak pesan yang ditujukan pada Aemon agar membawa Vhagar dalam melakukan penyerangan, mengingat lawan mereka adalah Daemon. Namun permintaan Jason yang terkesan sombong dan memerintah membuat Aemon justru kesal dengan keangkuhannya. Ia pun membalas pesan Jason dengan balik memerintahnya agar langsung melakukan penyerangan ke Harrenhal sebelum dirinya bersama Vhagar membumi hanguskan seluruh prajurit Lannister bersama Harrenhal. He dares to summon me. Selain itu, Aemon juga memiliki ide akan bersekutu dengan kelompok triarki dari kota-kota merdeka dalam melawan klan Velaryon sebagai bentuk balasan dendam. Aemon kemudian memaksa Criston agar ikut bergerak menyusul klan Lannister di Harrenhal. Meski dalam peperangan Roxrest sebelumnya menghabiskan sebagian besar prajurit, Aemon tetap memaksa Criston agar membuat peperangan terbagi di 2 wilayah berbeda. Itu semua Aemon rencanakan untuk mengalihkan fokus Daemon, di mana nantinya Aemon akan memanfaatkan hal tersebut dalam melakukan penyerangan secara langsung kepada Daemon. Sebelum keluar, Aemon memanggil Alicent untuk melakukan pembicaraan secara 4 mata, di mana dalam percakapan mereka, Aemon terang-terangan memberhentikan Alicent dan mengeluarkan ia dari anggota dewan, seperti yang Aegon lakukan kepada Otto. Word. Sementara itu di Dragonstone, Rhaenyra yang semalam suntuk mencari sejarah mengenai penunggang naga dan silsilah keluarga Valyria kuno sesuai petunjuk dari Jaehaerys, akhirnya berhasil menemukan titik terang dari yang tertera di dalam buku sejarah bahwasannya klan Drakelin masih memiliki darah keturunan dari klan Targaryen. Kebetulan juga Rhaenyra mempunyai seorang kesatria bernama Stephen Darklyn yang berasal dari klan Darklyn dan memintanya agar mau mengendalikan salah seekor naga yang belum memiliki penunggang.
Meski Stephen dan seluruh petinggi Dragonstone sempat terkejut dengan kebenarannya, namun mereka sangat yakin dengan pengetahuan Valyria kuno dan menjadi penunggang naga merupakan suatu kehormatan luar biasa. Maka dari itu, Stephen pun bersedia mengemban tugas tersebut. Di lain sisi, semakin lama Daemon di Harrenhal, semakin banyak pula pengalaman mistis yang ia rasakan semenjak meminum ramuan dari Elys Rivers. Seperti bertemu dengan mendiang istri Viserys, memergoki sosok muda Rhaenyra yang sedang menyambung kepala Jaehaerys, sampai berjumpa dengan sosok mendiang Lord Viserys di atas Iron Throne. Mental Daemon yang semakin tertekan dan pertemuan dia dengan orang-orang dari masa lalu membuat Daemon mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Simon yang secara kebetulan berada di hadapannya. Tidak tahan dengan pengalaman mistis yang terjadi padanya, Daemon memutuskan untuk keluar dari Harrenhal, namun langkahnya tertahan oleh Elys yang mengerti dengan keadaan Daemon. Menurut Elys, Daemon mendapat kutukan dari hantu Harrenhal semenjak menginjakan kaki di kastel ini. Memori yang Daemon alami menunjukkan kalau dirinya berupaya keras mendapatkan tahta di King's Landing, dan siapapun yang mengupayakan hal tersebut tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Berbeda hal dengan Viserys yang tidak pernah menginginkan tahta, tetapi ia justru malah mendapatkannya. Dan begitu pula yang terjadi kepada Jaehaerys saat masih remaja. Sadar dengan segala kebenaran itu membuat Daemon hanya bisa terdiam. Ia kemudian meminta saran dari Elys tentang apa yang harus dia lakukan. Elys pun berpendapat jika keputusan Daemon menunjuk klan Blackwood untuk menyatukan klan lain adalah kesalahan besar, yang mana seharusnya Daemon menunjuk klan Tully, karena hanya klan mereka lah yang memiliki kehormatan dan kebijaksanaan tinggi di hadapan klan lain. Malam ini, Rhaenyra bersama para penjaga naga melakukan ritual penyatuan Stephen dengan naga yang bernama Seasmoke. Menggunakan bahasa Valyria kuno sesuai arahan dari Rhaenyra, Stephen mulai memerintah Seasmoke agar mau menundukkan kepalanya dan mengizinkan Stephen menjadi penunggang barunya. Namun saat Stephen hendak menaiki punggung Seasmoke, ia justru menunjukkan posisi berdiri tegak yang membuat Seasmoke seolah direndahkan. Alhasil Seasmoke membakar Stephen bersama seorang penjaga naga di sebelahnya. Kejadian barusan membuat beberapa petinggi Dragonstone menyalahkan keputusan Rhaenyra yang membuat Stephen menjadi daging panggang. Tetapi Rhaenyra merasa kalau kebaikannya selama ini justru diremehkan dan membuat dirinya selalu disalahkan hingga tidak ada siapapun yang mau menuruti perintahnya. Kelaparan mulai melanda seluruh penduduk King's Landing termasuk Hugh. Ia menyayangkan tindakan Aemon sebagai pemangku raja yang mementingkan diri sendiri dengan mengadakan pesta setiap malam sebagai perayaan jabatannya dan tidak memerdulikan rakyatnya. Bahkan beberapa hewan ternak milik rakyat harus disetorkan ke kerajaan sebagai pakan naga dalam peperangan. Nah, kondisi tersebut akhirnya sampai ke kuping Larys yang menyarankan Aemon agar segera mengatasinya dengan menunjuk tangan kanan baru sebagai pendamping Aemon. Alih-alih mendapatkan jabatan tersebut, Aemon justru memerintah Larys agar menjemput Otto Hightower kembali ke King's Landing demi memperoleh posisi lamanya. Bersamaan dengan itu, Tabib Maester membawa kabar mengenai kondisi Aegon yang sudah sadarkan diri. Tetapi Aemon yang terlihat tidak menginginkan Aegon baik-baik saja segera menuju ke ruangannya untuk memastikan apa yang Aegon ingat dari kondisi pertempuran sebelumnya. Namun sayang karena Aegon takut dengan Aemon, ia berkata kalau dia tidak ingat apa-apa. Di lain sisi, Rhaenyra yang sedang bersama putra dari Rhaenyra dan Daemon mendapati adanya bekas penyerangan api yang membakar domba. Kejadian tersebut jelas membuktikan bahwasannya ada naga liar yang berkeliaran di sekitaran bukit wilayah klan Arryn. Sekembalinya ke istana, Jaime menugaskan Rhaena bersama kedua putra Rhaenyra untuk pergi ke Pentos, salah satu wilayah merdeka yang letaknya tepat di sebelah timur King's Landing, dan ia telah menyiapkan beberapa penjaga sebagai pengawalnya. Hari ini Rhaenyra mendapat kabar baik dari Mysaria bahwa hadiah yang sudah mereka siapkan untuk King's Landing sudah sampai. Hadiah tersebut merupakan puluhan kapal tanpa awak yang diisi berbagai macam makanan dengan bendera klan Targaryen untuk diberikan ke penduduk King's Landing yang sedang dilanda kelaparan.
Seorang pencari kerang yang kebetulan menemukan bala bantuan tersebut segera memberitahukan rakyat King's Landing hingga membuat mereka berubah pikiran dan mengagung-agungkan klan Targaryen. Rencana Rhaenyra dan Mysaria berjalan lancar. Seluruh penduduk berbondong-bondong pergi ke pinggir pantai dan saling berebut makanan satu sama lain hingga kegaduhan pun terjadi. Alicent yang sedang bersama Helaena untuk mendoakan kepergian Criston dan Gwen menuju Harrenhal seperti yang Aemon perintahkan, baru merasakan kekacauan dari penduduk King's Landing setelah mendapat laporan dari pengawalnya. Mereka yang marah bahkan berani melawan para prajurit, termasuk melempari Alicent dengan bermacam-macam sisa makanan sambil mengatakan, "Hidup Ratu Rhaenyra." Di tempat berbeda, kita diperkenalkan dengan sosok baru bernama Eddam, yang merupakan saudara kandung Elyn, sekaligus salah satu anak haram Corlys, sedang pergi ke dermaga untuk memancing ikan. Eddam yang sedang bengong tiba-tiba dikejutkan dengan naga Seasmoke yang terbang ke arahnya. Rupa-rupanya setelah membakar Stephen, Seasmoke melarikan diri dari Dragonstone sampai ke Driftmark. Namun kemunculan Seasmoke bukanlah untuk membakar atau memakan Eddam. Sosok naga tersebut terus mengejar dan mendekati Eddam hingga ke dalam hutan, kemudian menundukkan kepala seolah-olah meminta Eddam agar mau menjadi penunggangnya. Beruntungnya Eddam mampu menguasai keadaan dengan mengikuti keinginan Seasmoke, hingga akhirnya ia resmi menjadi penunggang naga. Kabar kemunculan Seasmoke di Driftmark dan penunggang barunya langsung sampai ke telinga Rhaenyra melalui salah satu prajurit. Demi memastikan Seasmoke tidak jatuh ke pihak musuh, ia langsung terbang menuju Driftmark. Rhaenyra sangat terkejut mendapati orang asing bisa menjadi penunggang Seasmoke. Eddam kemudian menjelaskan kalau ia bukanlah pencuri. Bahkan untuk menjadi penunggang naga pun tidak pernah terbesit dalam kepalanya. Pada momen ini Rhaenyra yang belum mengetahui kebenaran mengenai latar belakang Eddam meminta ia agar berterus terang kepada pihak siapa dirinya berada. Dengan tegas Eddam pun menjawab bahwa dirinya berada di pihak klan Velaryon yang berarti mendukung Rhaenyra dalam melawan King's Landing. Mendengar jawaban Eddam membuat Rhaenyra menjadi lebih tenang. Ia juga mengaku tidak pernah menyangka kalau Seasmoke pergi dari Dragonstone untuk menemukan penunggangnya sendiri. Selain Rhaenyra, Larys juga mendapat informasi dari mata-matanya mengenai kemunculan Seasmoke yang sudah menemukan penunggang baru. Namun Larys tidak ingin informasi ini bocor sampai ke Aemon, mengingat dirinya akan melakukan keputusan gegabah yang bisa merugikan King's Landing dalam peperangan. Selain itu, kebenaran mengenai penunggang baru Seasmoke juga membuat teori Rhaenyra dan Jaehaerys di perpustakaan sebelumnya membuahkan hasil. Rhaenyra sengaja membiarkan Eddam agar bisa mengendalikan Seasmoke, dan ia juga akan mengajarkan Eddam mempelajari bahasa Valyria kuno sebelum terjun ke peperangan. Sekembalinya ke kamar, Rhaenyra bersama Mysaria mulai menerka-nerka. Mungkin Eddam adalah anak haram dari keluarga Targaryen atau Velaryon, karena tidak mungkin bagi seekor naga memilih penunggangnya dari rakyat biasa. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan dua naga yang belum memiliki penunggang akan mendapatkan penunggangnya, sebab Mysaria mengenal lebih dari 70 anak haram berdarah Targaryen yang tinggal di bawah King's Landing. Di ruang berbeda, Corlys ingin memastikan siapa yang bisa mengendalikan Seasmoke. Tetapi setelah mengetahui pengendara tersebut adalah Eddam, Corlys masih nampak cuek dan tidak mau berlebihan memujinya. Well done. Sementara itu, Daemon mendapat kabar baik dari Oscar Tully yang resmi memegang kekuatan atas klan Tully. Sebab Lord Tully sebelumnya baru saja meninggal dunia. Oscar serta-merta menghina ketidakmampuan Daemon dalam mengumpulkan kekuatan dan kepercayaan dari klan lain yang berada di Riverland. Mengingat dirinya hanya membuat kekacauan dan bertindak seenak jidatnya mengatasnamakan Rhaenyra. Oscar lalu memutuskan untuk membantu Daemon dalam meyakinkan seluruh klan dan mengumpulkan mereka di Harrenhal. Ia mengaku tidak pernah menyukai Daemon yang memiliki sifat gegabah dan keji. Tetapi sebagai klan Tully, Oscar akan tetap memenuhi sumpah setia klannya kepada Rhaenyra.
Willem dari klan Blackwood kemudian meminta maaf dan mengakui kekejamannya atas perintah Daemon. Namun Daemon tidak menanggapi Willem, sebab kalau ia dinilai berpihak kepada klan Blackwood, maka Daemon akan kehilangan dukungan dari klan lain. Sebagai pembuktian dirinya tidak terlibat dalam masalah Willem, Daemon pun tanpa ragu memotong kepalanya di hadapan semua klan. Di King's Landing, kondisi Aegon kini sudah semakin membaik. Ia telah mendapat kesadaran sepenuhnya dan sedang menjalani terapi bersama tabib Maester dan Larys. Tetapi karena keadaan tubuh yang masih sangat lemah, Aegon membutuhkan waktu istirahat lebih lama lagi. Sementara itu di The Vale, Rhaena akan melangsungkan perjalanan panjang menuju wilayah Pentos. Namun tiba-tiba ia keluar dari iring-iringan dan mendatangi tempat naga liar sebelumnya membakar domba. Mengingat hanya dirinya yang hingga saat ini belum memiliki naga, kemungkinan besar Rhaena berencana untuk menjadi penunggang naga tersebut. Secara tiba-tiba Jaehaerys mendatangi Rhaenyra dan memperingatkannya agar tidak langsung menerima orang asing sebagai penunggang naga, sebab akan menjadi petaka jika penunggang naga berbalik melawannya. Namun Rhaenyra mengaku tidak memiliki pilihan lagi selain menerima Edem dan mengajarinya menjadi penunggang naga hebat sebagai kekuatan utama melawan King's Landing. Bersamaan dengan itu, Mysaria memulai sayembara pencarian penunggang naga dengan menyebarkannya di dalam King's Landing dan menerima siapapun orang-orang yang menganggap dirinya memiliki darah Targaryen. Mengetahui sayembara ini membuat Ulf bersemangat untuk membuktikan keabsahan dirinya sebagai klan Targaryen. Begitu juga dengan Hugh yang baru saja berduka atas kematian anaknya, memutuskan ingin mengikuti sayembara pencarian penunggang naga. Setibanya di Dragonstone, Rhaenyra dan seluruh penjaga naga memperingatkan orang-orang yang ikut sayembara bahwa ini semua bukanlah main-main. Tidak ada jalan pulang bagi mereka. Pilihannya hanya menjadi penunggang atau mati terbakar. Setelah memastikan tidak ada yang mundur dari sayembara ini, Rhaenyra langsung membawa semua orang pergi ke Dragon Pit dan memanggil Vermithor sebagai naga pertama yang memilih penunggangnya. Sedikit informasi lagi nih friend. Naga Vermithor terkenal menjadi naga yang paling ganas. Tetapi Vermithor juga adalah naga yang sangat patuh kepada penunggangnya. Vermithor tidak segan membakar siapapun atas perintah penunggangnya. Dan dari kebiasaan itu, Vermithor mendapat julukan sebagai Burn Fury. Rhaenyra meminta salah satu orang agar maju untuk mengendalikan. Tetapi karena Vermithor menyemburkan api ke dinding tembok di sekitarnya, membuat para peserta berlari ketakutan meninggalkan Dragon Pit. Kepanikan semua orang membuat Ulf dan Hugh terjatuh, yang mana pada kesempatan itu Ulf memanfaatkannya untuk kabur. Sementara Hugh saat akan melarikan diri dari Dragon Pit, ia mendapati seorang wanita yang mau dilahap oleh naga. Dan dengan segala keberanian yang ada di dirinya, Hugh berusaha menyelamatkan wanita tersebut. Tidak disangka-sangka keberanian Hugh berhasil memikat Vermithor nih. Dan Vermithor menjadikan Hugh sebagai penunggangnya. Begitupun dengan Ulf, aksi pelariannya justru membawa Ulf masuk ke dalam sarang naga terakhir bernama Silverwings. Dan ia tidak sengaja menginjak salah satu telur. Awalnya Silverwings sangat marah dan ingin melahap Ulf bulat-bulat. Tetapi ketika Silverwings mulai mendekatinya, naga Silverwings justru menundukkan kepala di hadapan Ulf dan mengklaim ia sebagai penunggangnya. Ketiga naga kini telah sah memiliki penunggangnya masing-masing. Si Smoke dengan Edem, Vermithor dengan Hugh, dan Silverwings dengan Ulf. Ulf sekonyong-konyong terbang ke atas King's Landing demi bisa menunjukkan keberhasilannya menjadi penunggang naga ke hadapan seluruh rakyat biasa. Aemon yang jengkel dan merasa tertantang atas kehadiran Ulf segera mengendarai Vhagar untuk menghabisinya. Akan tetapi setibanya di wilayah sekitaran Dragonstone, aksi pengejaran Aemon terhenti setelah dirinya mendapati ancaman yang bisa membuatnya kehilangan nyawa.
Hari ini, seorang anggota Dewan King's Landing bernama Tyrion Lannister bersama armadanya pergi ke benua Essos untuk melakukan kesepakatan dengan kelompok triarki sesuai perintah Aemon. Tyrion meminta bantuan triarki dalam melakukan peperangan melawan Dragonstone dengan imbalan mendapat 100 keping emas per kepala. Namun ketua triarki tidak menerima imbalan kecil tersebut. Dan sebagai imbalan yang pas, ia menuntut wilayah Stepstone yang sebelumnya direbut oleh klan Velaryon. Dengan berat hati, Tyrion pun menyetujui keinginan mereka. Tetapi semua ini belum selesai. Ada sebuah ritual triarki yang mengharuskan Tyrion melakukan pertarungan gulat dengan komandan pasukan triarki kemudian mengawininya. Sementara itu di King's Landing, Larys sengaja menemui Aegon diam-diam untuk membujuknya agar kabur dari kerajaan ini. Sebab Larys sudah bisa menebak gelagat Aemon yang sangat menginginkan tahta, meski harus menghabisi nyawa saudara kandungnya sendiri. Buruknya lagi, kekuatan Dragonstone semakin bertambah besar dengan adanya 3 penunggang naga baru. Awalnya Aegon menolak karena bagaimanapun dia adalah sosok raja yang harus berada di King's Landing. Namun Larys berhasil membujuk Aegon dengan memberikannya harapan bahwa setelah peperangan pecah dan masing-masing pihak melemah, Aegon bisa datang sebagai penyelamat dan mendapatkan tahtanya kembali. Di lain sisi, Aemon tengah melampiaskan kekesalannya dengan membakar sebuah kota kecil. Ia juga terus mencari cara menambah kekuatan King's Landing dengan memaksa Helaena menunggangi naganya ke medan perang. Alicent dan Helaena tentu saja menolak, apalagi sifat Helaena yang sejatinya sangat menyayangi seluruh hewan, dan ia juga tidak ingin melukai siapapun. Di malam hari, Aemon kembali mendatangi Helaena dan mengancam akan menghabisinya jika Helaena tidak mau mengikuti kemauannya. Namun Helaena tetap menolak dan ia rupanya bisa melihat kejahatan Aemon di masa lalu yang dengan sengaja membakar Aegon bersama naganya. Helaena juga dapat meramalkan masa depan Aemon yang akan tewas, sementara Aegon akan tetap menjadi Raja Seven Kingdoms. Sedangkan di Harrenhal, Daemon menyambut kedatangan Alfred yang membawa pesan dari Rhaenyra untuk menanyakan kesetiaannya. Alfred tiba-tiba mengaku kalau dia masih tidak menerima penobatan Rhaenyra sebagai pewaris tahta dan justru mendukung Daemon untuk memenangkan peperangan dan menjadi Raja Seven Kingdoms. Pengakuan Alfred membuat Daemon terkejut. Ia tidak menyangka kalau ternyata Alfred adalah pengkhianat yang sedang memanfaatkan dirinya. Simon yang mendengar perbincangan mereka segera mengirim gagak pesan kepada Rhaenyra yang berisi tentang kesaksiannya mengenai pengkhianatan Alfred. Surat dari Simon datang tepat waktu di saat Rhaenyra dan 3 penunggang baru melakukan makan malam bersama. Rhaenyra kemudian meminta Eddam menemaninya pergi ke Harrenhal, menemui Daemon dan mencari si pengkhianat. Simon menyambut kedatangan Rhaenyra dan memintanya untuk mengunjungi Daemon yang sedang berkumpul dengan seluruh klan dari Riverland untuk melihat sendiri mengenai kabar darinya. Setelah bertemu, Rhaenyra langsung meminta keterangan dari Daemon dan rencananya mengumpulkan seluruh klan di Riverland untuk bergabung dengan Dragonstone atau Daemon akan berdiri sendiri. Pertanyaan Rhaenyra membuat Daemon merasa kebingungan karena meskipun Daemon memiliki sifat yang sangat keji dan tidak menaruh belas kasih pada musuhnya, Daemon akan tetap mencintai keluarganya, terutama Rhaenyra. Selama di Harrenhal, Daemon berupaya keras mengumpulkan seluruh klan agar mau bergabung dengannya dan memenangkan peperangan atas nama Rhaenyra. Kemudian kita diajak untuk mengunjungi Rhaena yang menelusuri wilayah The Vale seorang diri mencari keberadaan naga liar. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, pencarian Rhaena akhirnya membuahkan hasil dan mempertemukannya dengan naga liar. Melihat kebiasaan si naga yang mencuri domba milik peternak di wilayah The Vale untuk disantapnya, Rhaena pun memberikannya nama Sheep Stealer. Malam ini, di tengah semua orang sedang beristirahat untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran, tiba-tiba Alicent datang menemui Rhaenyra secara langsung di Dragonstone. Dengan memposisikan dirinya sebagai sahabat, Alicent berterus terang pada Rhaenyra bahwa dirinya sudah tidak mampu membuat keputusan apapun. Karena semenjak Aemon menjadi pemangku raja, ia mengeluarkan Alicent dari perkumpulan para dewan. Alicent mengaku tidak pernah menginginkan perang yang bisa menumpahkan banyak korban tak bersalah.
Maka dari itu Alicent memberitahu Rhaenyra jika saat ini Criston bersama sebagian besar prajurit King's Landing dalam perjalanan menuju Harrenhal. Rhaenyra bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menduduki Iron Throne dan mendapatkan tahtanya di King's Landing tanpa harus mengorbankan siapapun. Selain itu, Alicent berencana kabur bersama Helaena dari King's Landing setelah Rhaenyra menduduki Iron Throne. Namun, Rhaenyra menegaskan pada Alicent bahwa Aegon harus menjalankan hukuman sebagaimana yang tertulis dalam peraturan kerajaan dan disaksikan oleh seluruh penduduk dari setiap klan. Dengan berat hati, Alicent menerima keinginan Rhaenyra, namun mereka berdua belum mengetahui jika Aegon berhasil melarikan diri bersama Larys. Seluruh prajurit dari masing-masing pihak telah mempersiapkan diri dan mengumpulkan prajurit mereka sebanyak mungkin untuk menjalani perang. Mulai dari para penunggang naga yang sudah bersiap dengan mengenakan armor perang mereka, klan Lannister membantu prajurit Criston berperang dengan Harrenhal, Tywin bersama Triarki mengarungi Narrow Sea untuk menghadapi prajurit klan Velaryon di lautan, bersamaan dengan 2000 prajurit dari klan Stark sudah berada di jembatan Twins menuju Riverland.